Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Alfira Nur Fatimah dengan NIM 213209115 dan teman saya Disnatalis Fitriana Salsabila dengan NIM 213209095. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perangkat lunak komputer, yaitu Linux. Dan kali ini kami akan menjelaskan pertama pengertian Linux, 2 sejarah Linux, 3 komponen Linux, 4 tipe-tipe Linux, 5 kelebihan dan kekurangan Linux. Yang pertama, pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang menganut sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis. Maupun biasa Anda kenal dengan sebutan open source. Sama halnya dengan aplikasi open source lainnya, Linux juga dapat dikembangkan dan didistribusikan secara gratis. Hal ini merupakan salah satu daya tarik dari sistem operasi ini. Selanjutnya, sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minus, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andre Tannenbaum. Yang selanjutnya, Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02. Saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap. Biasa digunakan untuk jaringan pengembangan software dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial, misalnya Windows. Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Keberagaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Yang selanjutnya, komponen Linux. Yang pertama, kernel. Kernel Linux pertama yang dipublikasikan adalah versi 0.01 pada tanggal 14 Maret 1991. Yang kedua, perpustakaan sistem. Perpustakaan sistem menyediakan berbagai tipe fungsi. Pada level yang paling sederhana, mereka memperbolehkan aplikasi melakukan permintaan pada layanan sistem kernel yang mengakibatkan suatu sistem call melibatkan transfer kontrol dari mode pengguna yang tidak penting ke mode kernel yang penting. Detail dari transfer ini berbeda pada masing-masing arsitektur. Perpustakaan bertugas untuk mengumpulkan argumen sistem call dan jika perlu mengatur argumen tersebut dalam bentuk khusus yang diperlukan untuk melakukan sistem call. Yang selanjutnya, utilitas sistem. Sistem Linux mengandung banyak program-program pengguna mode.
yaitu utilitas sistem dan utilitas pengguna. Utilitas sistem termasuk semua program yang diperlukan untuk inisialisasi sistem, seperti program untuk alat jaringan network device atau untuk modul kernel. Program server yang berjalan secara kontinu juga termasuk sebagai utilitas sistem. Program semacam ini mengatur permintaan pengguna login, koneksi jaringan yang masuk, dan antrian printer. Yang selanjutnya, tipe-tipe Linux. Yang pertama, Debian Linux. Debian merupakan jenis Linux yang kurang terkenal, namun banyak penggunanya dari kalangan teknis. Format paket programnya yang menggunakan DEB dianggap lebih stabil daripada RPM oleh kalangan teknis dibandingkan dengan Linux yang lainnya. Debian termasuk kurang dalam mengupdate programnya. Yang selanjutnya, Red Hat Linux. Red Hat Linux merupakan Linux yang paling populer di Indonesia dan Amerika, dan dirancang khusus untuk server. Red Hat diakui sebagai server tercepat dibandingkan dengan Linux server lainnya. Yang selanjutnya, Mandrake Linux. Mandrake Linux adalah saudara muda dari Red Hat Linux karena keduanya merupakan satu tempat produksi. Bila Red Hat direkomendasikan sebagai server, maka Mandrake dijadikan sebagai klien yang handal dan diutamakan menggunakan prosesor Pentium. Berikut adalah gambar dari tipe-tipe Linux. Yang selanjutnya, Caldera Linux. Caldera Linux merupakan salah satu jenis Linux yang dirancang untuk mempermudah pemakaian bagi penggunanya. Caldera sendiri dirancang dengan tampilan keseluruhan dengan grafis. Yang selanjutnya, Slackware Linux. Slackware adalah distribusi Linux yang pertama yang pernah mengalami masa kejayaan ketika baru sedikit orang yang mengenal Linux. Slackware merupakan satu distribusi Linux yang penuh dengan tantangan. Slackware hadir dengan model yang sangat sederhana, tidak seperti distribusi Linux yang lainnya. Yang selanjutnya, SUSE Linux. SUSE Linux merupakan Linux yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di Eropa. SUSE dilengkapi dengan desktop manager yang dikenal dengan KDE. Berikut adalah gambar logo dari Linux. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Disnatalis Fitriana. Selanjutnya ada Corel Linux. Corel Linux merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dibuat oleh salah satu distribusi Linux, yaitu Debian. Selanjutnya ada Turbo Linux. Turbo Linux adalah Linux yang terkenal dan populer di Asia. Turbo Linux menduduki peringkat pertama di distribusi Linux pilihan. Yang terakhir ada Ubuntu Linux. Ubuntu Linux merupakan sebuah distro baru yang langsung dikenal para pengguna Linux, khususnya bagi para pengguna Debian. Ubuntu memiliki banyak kelebihan dibandingkan Debian sendiri. Kelebihan dan kekurangan Linux.
Kelebihan Linux yang pertama merupakan sistem operasi bebas dan terbuka. Yang kedua, Linux mudah digunakan. Yang ketiga, Linux merupakan alternatif Windows karena banyak komunitas pengembangnya. Yang keempat, Linux lebih aman. Yang kelima, Linux relatif stabil. Yang keenam, mempunyai kompatibilitas ke belakang yang lebih baik. Yang ketujuh, komunitas beragam dan menyebar di seluruh dunia. Yang delapan, gratis digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan ulang. Yang terakhir, membutuhkan resource lebih kecil dari Windows. Kekurangan Linux. Yang pertama, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux. Yang kedua, dukungan perangkat keras dan vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Yang ketiga, proses instalasi software atau aplikasi tidak semudah di Windows. Yang terakhir, aplikasi belum seampuh aplikasi Windows. Untuk sumber materi dari kelompok kami ada pada link ini. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.